Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Apa kabarnya hari ini? Yang pastinya Luar biasa. Oke. Jadi kita mainkan satu pujian yang berkata jangan lelah. Dan semua tepuk tangan ya. Kudus yang berikan kekuatan, yang menguji dan menobat. Ya Allah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu bersyukur atas segalanya.
Puji Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kita pada malam hari ini secara khusus dalam ibadah YMB. Kita boleh dipertemukan lagi dalam situasi seperti ini, namun tidak membuat semangat kita turun untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada pengurus YMB yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kita dengan firman Allah. Ya, saya dikasih judul tentang berkat dari penyembahan. Blessed in worship. Mantap. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita akan melihat apa sih berkat dari ketika kita menyembah Tuhan, apa sih berkat ketika kita memuji Tuhan, berkat apa yang kita terima, ya. Karena dalam penyembahan, dalam pujian itu sangat luar biasa. Namun kita akan melihat dulu dari kebenaran firman Allah yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Injil Yohanes pasalnya yang keempat. Kita baca bersama-sama, kita buka Alkitab kita. Adik-adikku yang ada di rumah, mari kita baca dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat tentang penyembahan dalam ayatnya yang ke-23 dan 24. Di sana firman Allah berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan oleh firman Allah, Injil Yohanes ini berkata bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Ya. Bukan nanti, nanti aja. Ini kan masih situasi begini, masih corona. Kita kan nggak bisa datang ke gereja. Kita kan nggak bisa berkumpul. Kita kan nggak bisa sama-sama. Jadi nanti aja deh menyembah. Tidak. Tetapi Alkitab berkata dengan baik bahwa tetapi saatnya akan datang dan bukan nanti, sekarang. Ya, nggak tunggu nanti ini selesai ini pandemi ini. Nah, dia berkata, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Garis bawahi kata di sana sekarang, bukan nanti. Ya, sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ya. Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi sekarang. Jangan kita berkata adik-adikku bahwa nanti Kak, nanti aja kalau kita sudah ibadah sama-sama lagi di gereja baru kita menyembah bersama-sama. Tidak. Diberkata mau di rumah, mau di mobil, mau dimanapun kamu, sekarang. Karena Allah menghendaki. Orang-orang yang demikian, anak-anak Tuhan seperti itu, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Dalam ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi begini, maksudnya begini. Jangan kita berkata, nanti di gereja kan kita bebas teriak-teriak menyembah, puji Tuhan, haleluya, amin. Memang itu perlu mengeluarkan suara untuk kita menyembah. Tetapi dalam roh kita, ketika kita menyatu dengan Tuhan, ada roh Allah dalam hidup kita. Itu yang saya katakan tadi, ya kakak katakan tadi bahwa mau di mobil, mau di rumah, ketika hati kita connect dengan Dia, ketika hati kita connect dengan Tuhan, di sanalah hati kita sedang ada penyembahan. Mau di dalam hati kita, kita menyembah, puji Tuhan, haleluya, terima kasih tanpa mengeluarkan suara, tidak apa-apa. Nggak apa-apa, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Yang penting kita sungguh-sungguh menyembah Dia. Maka kita akan melihat berkat-berkat dari penyembahan itu, berkat dari apa yang kita lakukan, berkat dari ketika roh kita
menyatu dengan Tuhan, bahwa dia berkata bahwa setiap hidup kita, jangan ketika kita berkata, aduh nanti saya menyembah, saya memuji Tuhan dalam keadaan situasi yang bagus. No. Kalau kita belajar dari para rasul, dari murid-murid Tuhan Yesus, mereka bukan nanti ketika mereka dalam keadaan yang enak, yang baik, yang sehat baru mereka menyembah, tidak. Tapi kalau kita belajar secara khusus kepada Paulus, waduh itu sangat luar biasa. Penyembahan yang dia naikkan kepada Tuhan. Di situasi kondisi yang tidak memungkinkan buat dia, bagi kita manusia. Dia tetap menyembah Tuhan. Itu sebabnya apa penting sih dalam pujian, apa pentingnya sih dalam penyembahan, sangat penting bagi kita. Karena berkat yang kita terima bukan secara materi. Memang nanti itu akan Tuhan bilang dia akan tambahkan saja. Tetapi yang sesungguhnya dari berkat pujian penyembahan itu, berkatnya itu bukan berbicara tentang materi. Enggak seperti itu. Memang bagaimana Matius 6:33 berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa itu? Berkat materi berbicara. Tetapi dia berkata, Matius ini berkata, Yesus yang maksud oleh Yesus bahwa bukan, jangan kita kejar berkat itu. Nanti kita menyembah Tuhan saya dalam keadaan susah. Enggak. Oh saya mau begini, saya mau itu Tuhan, baru kita datang menyembah. Supaya apa? Supaya kita dapat apa yang kita minta. Bukan seperti itu. Itu Tuhan bilang nanti dia akan tambahkan, itu bonus bagi kita. Tanpa kita minta. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang materi, tanpa kita minta, Tuhan katakan dia tahu. Yang penting hidup kita benar dulu. Pola pikir kita, pandangan kita tentang Alkitab itu benar dulu. Baru apa yang kita butuhkan dia katakan kecil, dia akan tambahkan. Yang penting yang utama, yang benar dulu, itu dia mau buat kita lakukan. Nah, berkat apa yang kita terima? Nah, kalau kita belajar, kalau kita melihat dari kamus besar bahasa Indonesia tentang penyembahan itu adalah di sana dia katakan bahwa penyembahan itu adalah menghormati dengan mengangkat sembah. Jadi penyembahan itu kita benar-benar menghormati, ya kan? Dengan sungguh-sungguh menghormati, memuja, atau yang kita kenal tentang proskuneo, yaitu artinya tentang penyembahan, worship. Worship itu penyembahan, lebih lagi di dalam kalau kita belajar dari bahasa Indonesia yang benar bahwa itu ada rebah, berlutut, membungkuk serendah-rendahnya, itu penyembahan. Jadi bukan sekedar kita sudahlah. Maksudnya boleh kita menyembah, boleh kita angkat tangan, bebas kita. Mau gaya apapun kita. Artinya, kenapa dikatakan membungkuk serendah-rendahnya? Bahkan dikatakan Alkitab berkata, Daud pernah dia sampai tengkurap. Karena penyembahannya kepada Tuhan. Artinya, dia memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yesus. Kepada Bapa yang dia sembah. Jangan kita berkata, ini bukan secara kebetulan kakak dikasih tema tentang penyembahan. Kakak nggak tahu di rumah ketika kita ibadah ngapain. Apa kita yang penting sudah duduk, yang penting HP lihat cuman setengah badan doang, dia kan nggak tahu gaya kita seperti apa. Ingat, penyembahan bukan seperti itu. Memang kita nggak lihat, tetapi Yesus tahu bagaimana sifat kita atau respon kita dalam penyembahan itu. Mau kita di rumah, mau dalam kesendirian, taruh penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan dalam penyembahan. Ya. Dalam situasi seperti ini, dalam kondisi seperti inilah Tuhan uji kita. Engkau benar nggak menyembah ibadah online seperti ini? Jangan nanti ketika kita kumpul di gereja baru, no, nggak akan dapat berkat kita.
Tapi mau di gereja kita, mau bersama, mau di rumah, dalam sendiri, ketika kita memberikan penghormatan yang tinggi dalam penyembahan itu, pasti kita dapat berkat. Berkat apa yang kita dapat? Nah, kita akan melihat berkat yang kita terima dari penyembahan itu dari ketika kita merendahkan hidup kita, merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan. Artinya kita hanya meninggikan Dia. Cuman Dia yang paling tertinggi. Itu maksudnya seperti itu. Kita merendahkan serendah-rendahnya karena kita berkata Dia yang paling tinggi dari segala-galanya. Manusia itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai ciptaannya, mari kita menjunjung tinggi, meninggikan Dia di atas segala-galanya. Berkat yang kita terima ketika kita menyembah Tuhan adalah dalam Yesaya pasalnya yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-6 kita lihat di sana. Bagaimana sebagai orang yang percaya kita melihat ketika kita menyembah Tuhan, memberikan respon yang baik dalam penyembahan, maka kita akan melihat di sana tentang bagaimana orang Israel ditolong oleh Tuhan, bagaimana Yesaya ini mengungkapkan keadaan hidupnya. Jadi gini, dalam ayat ini, dalam ayatnya, kakak akan baca aja dari ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Ini adalah satu penyembahan. Ini adalah satu penghormatan bahwa Dia yang kudus. 3 kali disampaikan di sana. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ketika mereka menyerukan bahwa Allah itu kudus, tidak ada yang kudus selain Allah, dikatakan maka ayat 4, bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Yesaya berkata dalam ayat yang kelima, lalu kataku, celakalah aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ayat yang ke-6, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Perhatikan ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ayat yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Yesaya berkata, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Respon dari sebuah penyembahan itu, ini yang kakak katakan, bukan berbicara tentang berkat kita. Ketika kita menyembah kita dapat berkat secara materi, tidak. Tetapi berkat dari penyembahan yang pertama adalah Tuhan membersihkan atau Tuhan menyempurnakan hidup kita. Tuhan akan membersihkan hidup kita dari mana? Dari dosa, dari pelanggaran, dari kesalahan. Bahkan Dia akan menyempurnakan hidup kita. Yesaya berkata, ketika orang berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, maka Yesaya menyadari ini adalah satu teguran bagi Yesaya. Karena dia berkata, sehingga Yesaya berkata, aku ini orang yang berdosa, aku ini najis bibir, aku ini tinggal di orang-orang yang berdosa. Dia mengakui ketika ditegur oleh Tuhan kepada dia. Jadi apa respon kita bahwa ketika Tuhan sedang menyempurnakan hidup kita, Tuhan sedang menyempurnakan, Tuhan sedang membersihkan hidup kita dari apa? Dari dosa. Dari apa? Dari ketidaktaatan kita, dari ketidaksukaan kita menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan sudah sering bersihkan. Sedang Tuhan bersihkan, Tuhan sedang sempurnakan kerja Tuhan saat-saat ini. Nah, sehingga ketika Yesaya disampaikan hal-hal ini, dia meresponi dengan baik, dia meresponi apa yang Tuhan katakan, sehingga dia mengakui, Tuhan, aku ini bersalah, aku ini berdosa.
Sehingga bagaimana kita melihat dalam ayat yang kelima, bagaimana Yesaya tidak menolak atau mengabaikan setiap teguran. Dan itu yang Tuhan mau. Sekeras apapun hidup kita, ketika Tuhan menegur, Roh Kudus menegur hidup kita, respon. Ya, respon. Meresponi Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Ya. Jadi berkat dari penyembahan itu adalah ketika kita respon dengan baik, maka dia akan menyempurnakan, dia sedang membersihkan, sehingga ketika Yesaya mengakui bahwa kurangnya dia ada di sana, dia berkata, Tuhan, aku bersalah, aku berdosa, sehingga dia melihat ada yang datang kepada dia dan berkata, kesalahanmu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Sehingga ketika Tuhan dia mendengar suara, siapakah yang mau ikut dia? Dengan cepat dia merespon, dia berkata, ini aku, utuslah. Jadi berkat dari penyembahan itu meresponi. Ketika kita responi, maka dia akan menyempurnakan, dia akan membersihkan hidup kita dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Hal yang kedua adalah bahwa dalam penyembahan itu kita melihat bahwa penyembahan itu yang kedua, Tuhan melakukan penghadangan terhadap setiap pekerjaan iblis. Tuhan mengadakan penghadangan pada setiap pekerjaan kuasa kegelapan. Kita melihat dalam 2 Tawarik di sana berbicara tentang Yosafat ketika dia mau berperang, ketika dia membawa bangsa Israel Yehuda untuk berperang. Dan dari situ dia diajak oleh Tuhan bahwa engkau harus bawa keluargamu, bawa umatku untuk menyembah Tuhan. Kakak nggak akan baca ayat ini, tetapi kakak akan kasih tahu ayat ini 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 14 sampai 30. Di sana kamu akan temukan, kita akan temukan bagaimana dari sebuah penyembahan kepada Tuhan, maka dia berkata, Allah berkata, Yesus berkata, nggak capek-capek orang Israel berperang melawan Bani Ammon, Bani Moab pada waktu itu. Tetapi ketika mereka menyembah, Yosafat membawa mereka dalam penyembahan, apa yang terjadi? Mereka belum maju berperang, belum ada di medan pertempuran. Yesus, Tuhan Allah sendiri yang langsung berperang. Sehingga ketika mereka berada di medan pertempuran, mereka melihat, wah, kok ini semua sudah pada roboh semua, sudah mati semua. Kenapa? Karena ayat itu di sana kita temukan dia berkata bahwa engkau akan diam saja dan Allah akan berperang ganti kamu. Tetapi lewat apa? Yosafat mengajak umat Tuhan. Yosafat mengajak supaya mereka naikkan penyembahan kepada Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan. Naikkan penyembahan kepada Tuhan karena dia akan melakukan penghadangan terhadap musuh kita. Ketika kita menyembah, Allah akan mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Dia akan melakukan sesuatu perkara yang sulit bagi manusia, tetapi membuat manusia akan melihat itulah keajaiban dan perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi hal yang kedua ini dalam penyembahan, berkat yang kita terima bahwa dia akan menjaga kita, dia akan menghadang setiap musuh-musuh kita, dia akan menghadang setiap penghalang-penghalang dalam hidup kita, supaya kita maju dan terus maju. Dalam hal ini kita sedang menghadapi situasi persoalan yang sulit bagi kita. Tetapi ingat, ketika kita terus tetap menyembah Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan, maka dia berkata, dia akan melakukan penghadangan kepada musuh-musuh kita. Dan hal yang terakhir adalah, saya cepat, bahwa dalam penyembahan berkat yang kita terima, Tuhan menggoncang dan menghancurkan setiap ikatan atau penjara dalam hidup kita. Setiap ikatan-ikatan yang mengikat hidup kita, dosa yang saya katakan tadi, ketika kita menyembah, dia akan lepaskan kita. Siapapun dia. Itu sebabnya berbicara tentang penyembahan, kita lihat dari seorang Paulus ketika dia berada di penjara. Ketika dia berada di penjara Filipi, dikatakan oleh Kisah Para Rasul bahwa dia hanya memuji, dia hanya menyembah Tuhan. Dan hasilnya apa? Dia bebas, dia terlepas di sana. Jadi itu saya mau katakan bahwa jangan sampai kita berkata itu penyembahan itu dari asal-asal, enggak. Sangat penting bagi kita, dan Tuhan berkata sekarang dan saatnya sudah tiba kita menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran.
Tuhan berkati firman Tuhan, renungan pada malam hari ini buat kita semua. Biarlah Tuhan yang akan memakai hidup kita menjadi berkat, menjadi penyembah-penyembah yang benar di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah terima pada malam hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu yang Engkau sudah sampaikan kepada kami. Kembali mengingatkan kami, mengajak kami secara khusus, kami anak-anak YMB yang ada di Air Siloam GPD Kota Wisata. Bahkan di sekitar yang ada. Biarlah kami menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ampuni kami ketika kami sudah malas menyembah Engkau. Ampuni kami ketika kami sudah malas memuji Tuhan dengan dalih bahwa situasi yang tidak mendukung. Ampuni kami. Dan firman Tuhan berkata pada saat ini, saatnya sekarang kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Tidak melihat situasi, tidak memandang kondisi, tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan jadi rema bagi kami, sehingga kami anak-anak muda YMB yang ada di tempat ini menjadi anak-anak yang terus bersemangat mengiring dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.